Halo, shalom adik-adik semuanya. Wah, pastinya udah siap ya untuk sekolah minggu hari ini. Pasti udah pada mandi, udah pada makan, ya kan? Udah ganteng, udah cantik, udah siap untuk ibadah online hari ini. Gimana nih kabarnya? Tentunya sehat dan sukacita selalu. Hari ini ada Kak Cia dan Bunda Niken yang akan memimpin ibadah hari ini. Jangan kemana-mana ya, tunggu sampai ibadah ini selesai, oke? Nah, sebelum kita memulai ibadah online hari ini, yuk kita lihat aktivitas yang sudah dibuat oleh adik-adik kelas kecil. Ini dia. Wow, bagus dan keren-keren sekali aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita memulai ibadah online hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah online hari ini. Kiranya Kau lancarkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Apapun juga saat ku datang ke dunia,
Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selamanya. Haleluya, amin. Teman-teman, biar Tuhan bertambah-tambah dalam hidup kita. Amin. Selamat datang di Breaking News. Hari ini ada Kak Ella. Dan juga ada siapa? Bersama saya Krisna Ganteng. Ya, kalian tahu beberapa hari ini kalian sekolah minggu online lagi ya. Padahal sebelumnya sekolah minggunya offline. Nah, kita dengar dari kakak-kakak dari sekolah minggu Cikaimanai, menurut mereka gimana sih kesannya sekolah minggu online? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Kenapa kita harus beribadah secara online ya Kak? Karena situasi pandemi COVID seperti ini yang memaksa kita untuk melakukan seluruh aktivitas kita di dalam rumah, seperti sekolah, bekerja, bahkan termasuk beribadah. Kalau menurut Kak Linda, ibadah online selama ini, selama kita mempunyai hati yang rendah hati, mau dengar-dengaran, pasti ibadah online-nya akan masuk dalam hati kita. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memang sih lebih enak kalau misalkan kita tetap muka, mendengarkan khotbah, membaca firman, bernyanyi bersama, tentu lebih berbahagia dan bersuka cita kalau kita bisa secara offline. Tetapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita. Tetap rajin beribadah secara online ya adik-adik. Lalu yang kedua, dengan adanya ibadah online, maka kita akan diberikan kekuatan sama Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi anak-anak yang tidak asal-asalan dalam melakukan segala sesuatu, alias tidak ceroboh adik-adik. Dengan ibadah online ya, kita akan jadi anak yang hebat. Kita harus rendah hati di situasi seperti ini. Kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Ingat, bukan Tuhan yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Tuhan. Nah, dengan ibadah online mengajarkan kita untuk kita tidak boleh sombong. Karena apa? Dengan firman Tuhan dan puji-pujian yang kita naikkan, maka membuat hati kita menjadi teduh, menjadi tenang. Kita bisa menjadi anak-anak yang rendah hati. Pemerintah sudah menganjurkan untuk kita tetap menjaga prokes kesehatan. Tetap di rumah aja ya adik-adik, kalau tidak perlu untuk keluar rumah. Tidak boleh sembrono, ya, dimanapun berada harus tetap pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tetap semangat, tetap sehat, dan doa kami semua, seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun kalian berada,
tanpa mengurangi sukacita kita, kita tetap menjaga pertumbuhan iman kita. Itu sih kalau menurut Kak Linda. Tetap sehat dan tetap setia rajin dalam ibadah online. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, jangan sombong ya. Sekian breaking news hari ini. Oke, bye-bye. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Nah, tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka telinga kami, buka hati kami, agar kami bisa mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai anak-anak yang hebat, sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Oh iya, kalian masih ingat tidak cerita minggu yang lalu yang dibawakan oleh Bunda Heni? Apa ya kira-kira? Oh, Bunda masih ingat ceritanya tentang Daniel dan teman-temannya yang dibuang di dapur perapian. Kenapa kok mereka sampai dibuang sayangku? Mereka dibuang karena mereka sangat cinta sama Tuhan. Mereka tidak mau menyembah dengan Allah yang lain. Akhirnya mereka dibuang ke tempat api. Tapi Yesus kalian, Allah kalian, Allah yang hebat. Akhirnya mereka selamat, tidak terbakar sedikit pun sayangku ya. Oke. Nah, untuk minggu ini Bunda juga mau cerita tentang ada satu orang raja yang sangat hebat pada waktu itu. Dia sangat hebat, dia terkenal, tapi dia mempunyai karakter yang tidak baik sayangku. Dia congkak, dia sombong. Nah, apakah Tuhan suka seperti itu? Watak yang seperti itu? Nah, anak-anakku bisa lihat video berikut ini, silakan. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku.
Lalu aku mendapatkan mimpi yang mengejutkan aku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Daniel datang menghadap aku, lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Di bawahnya, binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya. Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Katakanlah kepadaku maknanya. Lalu berdirilah Daniel. Tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Ya Raja, pohon yang tuanku lihat itu, tuankulah itu. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu. Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang. Segera sesudah tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Pada saat itu juga, terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil.
dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Nah, anak-anakku, tadi kalian sudah melihat video yang sudah ditayangkan. Pagi hari ini Bunda Niken mau memberi tema video yang tadi, yaitu Raja Nebukadnezar yang direndahkan oleh Tuhan. Nah, dari cerita tadi kita tahu bahwa Raja Nebukadnezar itu adalah raja yang sangat besar. Dia membangun kerajaannya dengan bagus, dia suka dengan keindahan, dia membangun kota itu dengan kekuatannya sendiri. Suatu hari Raja Nebukadnezar waktu beristirahat malam, dia bermimpi. Dia melihat ada pohon yang sangat besar di tengah-tengah bumi. Di pohon itu tumbuh-tumbuhannya hijau semua, banyak buah-buahan di situ, akarnya sangat kuat, dan di bawah pohon itu banyak sekali ada kambing, ada kerbau, ada sapi di situ. Nah, ketika suatu saat dia melihat di mimpi itu ada malaikat yang turun dari surga, dan malaikat itu berkata bahwa pohon itu harus ditebang. Ketika ditebang, pohon itu hanya semua burung-burung berterbangan, semua hewan-hewan lari, semua daun-daunnya rontok, buahnya juga rontok. Nah, tapi potongan dari dahan itu diikat dengan besi, supaya tetap berada di situ dan akarnya tetap kuat. Akhirnya karena cemasnya Raja Nebukadnezar, dia mencari ahli-ahli orang pintar, ahli nujum, mungkin juga itu untuk mengartikan mimpinya itu. Nah, tapi ada satu orang pribadi yang bernama Daniel, dia yang bisa mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar itu tadi, anak-anak. Nah, akhirnya Raja Nebukadnezar bercerita kepada Daniel. Akhirnya Daniel bercerita bahwa mimpinya itu pohon besar itu ibaratnya Raja Nebukadnezar. Itu dia harus menjadi raja yang adil, yang bijaksana, tidak boleh melakukan banyak dosa. Suatu saat kerajaannya ini pasti akan diambil oleh Tuhan, dan Raja Nebukadnezar akan dibuang keluar dari istana. Dia akan hidup di hutan, dia akan makan rumput-rumputan, dan dia akan hidup mengembara. Nah, setelah mendapatkan arti dari mimpi itu, setahun kemudian terjadilah mimpi itu. Akhirnya Raja Nebukadnezar hidup di luar istana. Dia makan rumput, dia mungkin seperti orang gila, rambutnya panjang, kukunya panjang-panjang, ya, mengerikan sekali. Tapi itulah karena kesombongannya, karena kecongkakannya, dia tidak mengandalkan Tuhan. Akhirnya dengan Tuhan diambil semua miliknya. Tapi karena Raja Nebukadnezar dia setia, dia setiap hari menengadahkan tangan, minta ampun sama Tuhan. Dalam jangka waktu 7 tahun dikembalikanlah kerajaannya itu. Nah, anak-anakku, dari cerita yang di atas, anak-anakku juga harus seperti itu. Kalian cantik, kalian pintar, kalian hebat nantinya. Itu bukan karena kalian, tapi karena Tuhan Yesus. Jadi kalian nggak boleh sombong, nggak boleh tinggi hati, harus tetap rendah hati. Nah, jadi pesan Bunda, miliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak boleh sombong, menjadi berkat untuk orang lain. Daniel 4 ayat 37c. Allah sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Inilah firman Tuhan pagi hari ini, kiranya bisa menjadi berkat untuk anak-anak semua. Ayo kita berdoa untuk kita mendapatkan berkat, cinta kasih dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu pagi hari ini, firman yang kami dengar menjadikan kami menjadi anak, menjadi pribadi yang lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu hidup kami menjadi berkat untuk siapapun yang ada di sekitar kami, dan kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus
Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari anak-anakku, kita tengadahkan tangan kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai aku, Grace and peace to me from God our Father in the Lord Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus, imanku bertumbuh, aku sehat, aku pintar, aku cerdas, aku punya hati yang rendah hati dan diberkati Tuhan selalu. Terima kasih, jangan lupa, ayo katakan, hidupku dicintai oleh Tuhan, hidupku diciptakan secara ajaib, hidupku diberkati tanpa batas, hidupku diprogramkan untuk berkemenangan, hidupku mempunyai pengaruh yang positif dimanapun aku berada. Amin. Selamat berhari Minggu. God bless you. Ini dia daftar pertanyaan minggu ini. Nomor 1, siapa nama raja yang sombong itu? Nomor 2, dalam mimpi raja itu melihat pohon yang sangat besar. Perumpamaan siapa pohon besar itu? Nomor 3, siapakah yang dapat mengartikan mimpi raja Nebukadnezar? Nomor 4, berapa tahun raja Nebukadnezar dihalau dari istana? Nomor 5, sebutkan 2 contoh kesombongan yang Tuhan tidak sukai. Jangan lupa kirim jawaban ke wali kelas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Hari ini kita akan membuat hiasan dinding. Kita persiapkan bahannya, ada gunting, kertas lipat atau kertas warna, spidol, dan tali. Langkah pertama, gunting bentuk hati. Demikian juga dengan ini. Bisa digunakan potongan. Kalau di rumahnya anak-anak tidak ada, bisa menggunakan gunting. Tulis aku tidak boleh kita aku dulu ya, aku ikat dulu di paling ujung kiri. Lalu tidak boleh berikutnya.
Jadi semua bentuknya seperti ini ya anak-anak. Terima kasih untuk Arthur, Yesida, Darren, Jojo, Farah, dan Creation atas pelayanannya minggu ini. Terima kasih untuk parent yang tak lupa mengajak anaknya mengikuti ibadah online. Sampai bertemu minggu depan ya. God bless you.